Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Bincang Kota seri ke-6. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah dokter eh, Dokter Hewan Agung PJ Wahyuda, benar Pak ya, MSI. Betul, betul, betul. Beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Sulsel. Ya, Di agenda sore ini kita juga sebenarnya mengundang Pak Kadis Peternakan Pak Rahman Bando, juga Humas ID Makassar Dr. Wahyudi Muhsin. Untuk saat ini beliau konfirmasinya akan hadir di tengah perbincangan ini. Untuk mengawali perbincangan sore ini yang akan berlangsung sejam ke depan, eh, tema yang kita ambil adalah aman berkurban di zona merah. Kita ambil zona merah karena melihat kondisi pandemi di Sulsel yang kadang naik, kadang turun, tapi banyak naiknya. Oke, langsung saja kita ke Pak Dokter Pak Agung. ya, siap. Gimana kabar Pak Agung? Kabar baik, Dek Wahyudin. Sehat, alhamdulillah. Kita sehat semua. Alhamdulillah. Pak Agung bisa langsung saja Pak Agung. Minta tolong Pak Agung apa dalam upaya pemerintah saat ini atau upaya kedokteran perhimpunan untuk menyelesaikan atau membantu masyarakat dalam penyeleksian hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Silakan Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyudin, pendengar maupun pemirsa. Karena ini ada di YouTube ya, pemirsa. Saya kira kondisi saat ini kita sudah pahami bersama bahwa Sulsel dengan kondisi pandemi ini nampaknya memang selalu menjadi top ranking ketiga ya, naik turun. Tadi malam kita nonton masuk ke ketiga di Indonesia. Ini tentu memprihatinkan. Nah, di satu sisi kita dalam rangkaian Idul Adha ini mau tidak mau ini menjadi proses yang sangat penting sebagai bagian dari ibadah eh, para muslimin ya yang akan melakukan ibadahnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada kondisi saat ini, kalau di kami di Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI cabang Sulsel, kita sebenarnya sudah beberapa kali melakukan webinar dan kemudian kita juga menyiapkan tim, baik itu bekerja dengan Unhas, bekerja dengan UIN, kita sudah laksanakan termasuk wilayah kami ini kan Sulsel dan Sulbar, jadi cukup luas. Nah, kita fokus kepada bagaimana dalam pemeriksaan hewan kurban tahun ini. Tahun ini sangat berbeda. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini mengantarkan kita menjadi kewaspadaan yang lebih meningkat. Nah, untuk itu ada 4 prinsip dari kami yang kami dorong untuk bisa kita lakukan bersama. Pertama adalah bagaimana memastikan kesehatan personel dan kesehatan hewannya tentunya. Jadi, apa yang dimaksud dengan prinsip ini? Bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses baik itu penjualan, penyediaan hewan kurban, kemudian yang terlibat seluruhnya ini harus memiliki kesehatan yang prima, artinya tidak bukan orang yang terkonfirmasi sebagai COVID-19, kemudian tidak menunjukkan gejala klinis, dan pada prinsipnya sehat. Yang kedua, kesehatan hewan tentu karena ini adalah bagian penting untuk bagaimana kesehatan hewan itu menjadi perhatian kita dalam kondisi Idul Adha ini. Prinsip kedua adalah bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang selalu didengungkan oleh pemerintah dan kita bersama paham bahwa jaga jarak, menggunakan masker, kemudian menghindari pengumpulan banyak orang. Nah, ini yang paling riskan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan mencuci tangan secara berkelanjutan dengan baik gitu.
Prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 ini, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Dan prinsip keempat adalah bagaimana kita mengamankan lingkungan kita. Jadi pengelolaan limbah baik saat penyediaan hewan kurban, kemudian maupun saat penyembelihan. Nah, dari 4 prinsip inilah sebenarnya sederhana kelihatannya, tapi pelaksanaannya perlu konsistensi dan kemauan dari seluruh masyarakat untuk bisa melaksanakannya. Nah, itu 4 prinsip. Dan kemudian kalau kita melihat dari segi teknisnya, sebenarnya ada 2 teknis yang perlu menjadi perhatian kita. Pemeriksaan teknis ini yang dimaksud adalah pertama pemeriksaan sebelum penyembelihan, yang dalam bahasa teknisnya kita sering sebut dengan pemeriksaan antemortem. Ini sebelum penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan pada setelah penyembelihan yang kita sebut dengan postmortem. Nah, dari 2 kegiatan ini sama pentingnya. Jadi tentu kita di pemeriksaan antemortem, kita harus memastikan hewannya itu sehat, kemudian berpeluang untuk tidak menularkan penyakit apapun yang berurusan dengan hewannya maupun dengan manusia. Karena beberapa penyakit hewan seperti kita ketahui, ada yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang sering kita sebut dengan zoonosis. Salah satunya adalah antrak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, untuk itu tentu kita harus selalu melakukan pemeriksaan dengan baik. Apa sih yang dilakukan PDAI maupun pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan beberapa pihak selama pemeriksaan antemortem. Karena kami fokus di Sulawesi Selatan dan Barat, kami sudah mendorong seluruh kolega kami di seluruh Sulsel untuk bersedia menjadi relawan bekerja sama dengan pemerintah setempat, bekerja sama dengan khususnya dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk berkoordinasi bagaimana mereka terlibat dalam pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah disembelih. Nah, kalau khusus untuk Kota Makassar, di Kota Makassar ini kita bekerja sama menginisiasi pertama itu dilakukan di tahun 2014, berlanjut sampai saat ini. Artinya sudah 6 tahun kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, khususnya di belakangan ini lebih banyak dengan pemerintah kota. Untuk tahun ini, kita juga menarik adik-adik mahasiswa untuk bisa terlibat. Yang pertama, yang rutin ikut adalah adik-adik dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi ini setiap tahun dari tahun 2016 mereka sudah ikut bergabung menjadi bagian tim relawan untuk pemeriksaan hewan korban. Kemudian tahun ini juga yang terlibat UIN, khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini tahun ini mulai terlibat, mereka juga turun lengkap dengan dosennya. Dan kalau tidak salah, total kemarin ada sekitar 30 orang yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. Dan satu lagi adalah Unibos. Jadi Unibos di jurusan peternakan juga, mereka terlibat mulai tahun kemarin, tahun ini juga terlibat. Jadi kita tentu dengan pemerintah kota yang bersama-sama kita telah turun ke lapangan. Nah, per hari ini sebenarnya ada beberapa bukan masalah sebenarnya berkaitan dengan temuan kami. Temuan kami secara spesifik tidak ada yang membahayakan, tapi pada kesehatan manusia khususnya. Tapi yang tidak layak secara spesifik khusus untuk kesehatan hewan, itu kita menemukan ada beberapa penyakit, salah satunya pada kambing ada namanya ORF. ORF itu artinya ini disebabkan oleh virus, itu tidak berbahaya buat manusia, tapi secara
mungkin kalau kita melihat aspek keagamaannya memang tidak menjadi tidak layak. Kemudian kita juga menemukan kecacatan yang terkait dengan katarak atau cloudy pada matanya. Hmm. Kemudian kita juga menemukan adanya monorchid. Monorchid itu artinya buah zakarnya itu hanya satu, jadi Oh, tidak lengkap buah zakarnya. Dan sisanya adalah tidak layak umur yang ditandai dengan kita memeriksa penanggalan gigi seri yang gigi serinya itu cukup banyak, hampir sekitar sampai saat ini sekitar dari 3 ribuan yang kita periksa, 2.000 lebih yang mendekati 3.000, itu kira-kira sekitar 200-310%-nya yang tidak memenuhi syarat umur penanggalan gigi. Itu saya kira gambarannya. Nanti kita cerita lagi tentang bagaimana postmortemnya. Itu kira-kira gambarannya. oh, siap. Ya. Eh, Kalau boleh tahu Pak, sedetail apa maksudnya yang dari segala penjelasan Pak Agung tadi, Pak Dokter Agung, kalau boleh tahu Pak, yang masuk kategori pemeriksaan sini apa-apa saja sih? Maksudnya saya dengar tadi ada katarak, ada eh, apalagi ya, maksudnya ada banyak titik ternyata dalam hewan yang sangat detail diperiksa. Kalau boleh tahu Pak, yang sampai masuk pemeriksaan dari tim kedokteran ini itu apa-apa saja Pak? Oke. Ya, kalau prinsip pemeriksaannya itu kan kami untuk pemeriksaan di awal itu, khususnya pemeriksaan antemortem, itu bagaimana kita melakukan inspeksi. Jadi inspeksi, kita memastikan, inspeksi itu kan melihat, artinya melihat, mengobservasi, kemudian kita pantau, jadi misalkan kami datang satu tempat penyediaan hewan kurban, baik itu di penjualan maupun yang penampungan sementara. Kita masuk, kita cek semua jumlahnya berapa, kemudian kita cek, oh ini kira-kira ada gambarannya seperti itu. Itu inspeksi. Kedua, yang kita curigai kita tarik sambil ini anak-anak kan Ya. satu tim itu kita kira tadi seperti tadi itu ada 14 orang itu menyebar untuk melihat, memastikan. Kemudian kita ambil yang dicurigai, kita palpasi, kita cek matanya, kemudian kita lakukan refleks mata, apakah dia sudah sampai buta atau tidak. Kalau dia sampai buta, berarti ini cacat, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita cek lagi pemeriksaan dari depan kepala, kemudian alat gerak depan, kemudian seluruh badannya, perut, kemudian sampai ke alat gerak kaki belakang, sampai ke belakang di bagian anus. Itu kita lakukan pemeriksaan. Berikutnya kita juga mendekati sambil membuka mulut untuk mengetahui berapakah umurnya, apakah sudah terjadi penanggalan gigi seri, karena ini terkait umur yang kita bisa duga kan dengan melakukan pemeriksaan penanggalan gigi. Nah, Hmm. kalau dia gigi permanennya sudah satu pasang di depan yang besar begitu, Ya, itu ya. menunjukkan dia berumur sekitar 2 tahun 3 bulan, ya 2 tahunan lah. Kalau dia sudah 2 pasang, itu sekitar 3 tahun. Nah, sambil kita membuka, kita juga mencium aroma yang ada di mulutnya. Nah, aroma di mulut ini juga memberikan informasi kepada tim pemeriksa bahwa ada apa di dalamnya, kemudian apa pakan yang mereka berikan, dan itu juga kita pastikan. Termasuk nanti di bagian belakang kita melihat kekeruhan. Proses makan juga, bagaimana dia makan, kita biasanya akan memperhatikan hewan itu kalau pas lagi tidur dia tidak makan, tidak ada makanan, kita ambil pakan yang ada di sekitar yang layak untuk diberikan, kita berikan, apakah dia mau merespon. Kalau itu bagus, saya kira artinya nafsu makannya cukup bagus. Kemudian di bagian belakang kita lihat bagaimana kotorannya, di daerah anusnya, apa terjadi kotor atau bersih. Termasuk di awal juga kita melihat bagaimana bulunya. Hmm. Bulunya mengkilat, berdiri, tapi dalam kondisi saat ini relatif karena eh, panas begini, otomatis bulunya itu tidak terlalu mengkilap, tapi relatif bisa kita bedakan mana yang sehat dan mana yang tidak. Di daerah kulit juga sering kita juga temukan seperti adanya, kalau bahasa Makassar, colak ya, solak atau Hmm. colak. Ya. Itu adanya kropeng-kropeng yang
apa kayak kelainan kulit itu sering kita sebut secara teknis kita sebut dengan skabies, kemudian ada juga dengan adanya jamur kita sebut dengan ringworm itu ada, dan kalau seperti itu biasanya ini relatif pasti bisa diterima. Oh, iya. Masih bisa diterima karena walaupun dia ada peluang penularan pada manusia, biasanya kita juga bisa gatal kalau kalau apa, melakukan penanganan itu dengan tidak menggunakan sarung tangan, bisa saja kita tertular karena dia dalam bentuk kutu. Jadi kutu, caplak namanya, itu yang hidup di bawah kulit. Itu yang bisa mengganggu kita. Nah itu, eee, sering kita temukan seperti, kemarin kambing kita temukan 2, tadi juga kita temukan ada pada sapi ada 1 ekor, dan tentu ini kita menyampaikan, kalau bisa ini jangan dijual dulu, nanti, kalau terpaksa sekali baru kita jual, karena ini relatif masih bisa diterima. Sa Itu kira-kira, ya. oh, saat Pak Dokter Agung tadi menjelaskan, sebenarnya saya lagi membayangkan dokter yang memeriksa, memegang termogan, terus mengukur suhu hewan. Terus Ya. dalam hati saya dalam hati saya tertawa kecil bilang, kira-kira kalau itu nanti dikira kayak pemeriksaan COVID gitu, Pak. Tapi Pak, apakah memungkinkan suhu suhu tubuh binatang itu, eee, menjadi salah satu deteksi untuk penyakit atau, Iya. sehat? Ya, pasti itu, karena suhu tubuh hewan, semakin kecil hewannya atau semakin besar hewannya, itu variasi suhu tubuhnya berbeda. Biasanya kalau seperti sapi itu 38,5 sampai 39,5 itu masih normal. Kalau Mmm, kita di 37 naik sedikit sudah dianggap diwaspadai, apalagi 37,5 itu sudah, berarti kita sudah ada masalah, panas badannya. Nah, apalagi dalam kondisi panas begini, sapinya ada di bawah terik ya terik matahari, dia matahari, hanya betul. ada di bawah pohon, nah itu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, untuk, hewan ternak seperti ini itu relatif, kecuali benar-benar, kita bisa kita pastikan bahwa ini dia misalkan dia tidak bangun, kita berikan respon tidak bangun, baru kita cek, suhu tubuhnya. Eee, Kami biasanya tidak menggunakan dengan, termometer gun, tapi Iya, mhm. biasanya kita langsung ke anusnya. Jadi kalau ada Iya. anusnya kita mendapatkan suhu anus, karena kadang-kadang, respon dengan panas begini, pengaruhnya akan naik begitu dan itu akan, juga mengelirukan buat kita, tapi saya kira Mhm, mhm. dua-duanya ada sensitivitas yang Langsung berbeda, ada kelebihan dan kekurangannya. Semuanya bisa kita su gunakan, su gitu. betul. Ya, Pak, ini selama selama, selama gerakan yang Pak Dokter Agung dan tim lakukan, ya. eee, ada sudah berapa ternak Pak yang terjangkau dan, eee, apakah memang sudah menjangkau seluruh, contohnya di Makassar, apakah sudah menjangkau seluruh titik penjualan ternak ternak yang ada di Makassar dan baik baik yang masuk maupun yang keluar? Ya. Kalau kami secara kelembagaan organisasi profesi tentu tidak bisa menjangkau. Kita kan, berkoordinasi dengan dinas, dan saya kebetulan juga ada di dinas, dan ini koordinasinya menjadi lebih, baik begitu, Oh, karena jadi ada 5 tim yang diturunkan oleh dinas, 5 tim lapangan dan 1 tim laboratorium. Nah, kalau, proses kerjanya, saya kira kalau untuk di Makassar ini, saya meyakini hampir 90% penjual, hewan kurban itu bisa didatangi. Karena itu kan, setiap tahun dari tahun ke tahun itu saja sebenarnya iya penjualnya. gitu ya Pak? Ada perubahan 1, 2 di masing-masing wilayah, jadi Mhm, kita jadi 5 tim, ada tim di, Biringkanaya, Tamalandria, Manggala, Panakukang, kemudian Bontoala, kemudian Raputsini juga ada, Tamalate ada. Nah, jadi dalam kondisi, saat ini tentu teman-teman bersama tim masing-masing itu turun ke lapangan. Nah, saya kalau dibilang, meyakini untuk pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih itu sekitar 90, bisa kita mhm, 90% itu bisa. Yang agak berat itu adalah pada saat hari H.
pada No, saat pemeriksaan postmortemnya namanya. Setelah disembelih, itu sembelih. kan, organnya harus diperiksa. Kenapa agak berat? Karena ini kan bersamaan di seluruh, Ya Makassar betul. kan, bersamaan jumlah tim kita di dinas itu kurang lebih, ada 35 orang tim ditambah lab, ada 7 orang juga sekitar 42, ditambah nanti tim, dokternya kira-kira ada 30-an, kemudian ditambah adik-adik mahasiswa itu sekitar ada 50-an, itu tersebar, itu tidak cukup itu. Karena di kota sendiri mungkin, kalau di Mahyudin, di lokasinya di mana kita? Di Misalkan Teluk. di Teluk. Nah, di situ berdekatan saja sudah bisa saja ada 5 sampai 6 tempat penyembelihan kan di masjid, ada Ya yang mau betul. sembelih Ada di rumah 3, ada 5, iya. nah itu nggak bisa kita jangkau. Itu padahal ini kan titik rawan juga. Nah, sehingga, kita biasanya, me apa, menugaskan beberapa kolega atau adik-adik tim ini untuk bisa berkeliling. Seperti daerah yang paling padat penyembelihannya, tahun-tahun lalu ini saya bicara tahun lalu, Ya. penyembelihan di daerah Perdos, Tamalan Rea, itu mereka sampai 100 dalam satu masjid, 100 ekor Mhm. sapi dalam satu masjid. Nah, itu memang harus stay di situ, kita tempatkan, ada beberapa dokter dibantu oleh, adik-adik mahasiswa untuk asistennya, kemudian di beberapa wilayah, itu yang lainnya berkeliling untuk memantau. Itu Mmm, yang beban kita ya memang betul betul. permasalahannya ada di saat postmortemnya itu yang berat. Ya, Eee, Pak, ini sekalian saya cuma mau pertegas lagi soal surat, ya, mestinya ini yang harus dijawab yang harus dijelaskan oleh Pak Rahman Bando. Ya yang saya mau tanyakan adalah soal surat keterangan sehat, ya, hasil pemeriksaan tim kesehatan, hewan Dinas Peternakan. ya. Apakah apa-apa saja syarat-syaratnya, untuk mendapatkan itu, terus, apa himbauan untuk masyarakat, eee, agar dapat memiliki hewan kurban yang baik? Oke, ya. Itu kan proses pemeriksaan saya sudah jelaskan tadi, hasil akhirnya kan nanti akan diberikan kartu, surat keterangan sehat. Ya betul. Surat keterangan sehat itu bentuknya kuning, saya tidak bawa ya. Oh, Bentuknya kuning nanti itu terbagi 2, kemudian sapinya itu juga ditandai dengan, lakban atau isolasi berwarna kuning di tanduknya. Jadi oh, seluruh sapi yang sudah ada, tanda kuning itu biasanya sudah menunjukkan sudah melalui diperiksa pemeriksaan. Nah, tapi kan namanya juga sapi dia jadi sering terlepas di hari misal ini kan kita mulai turun di, eee, hari Kamis minggu lalu. Nah, jadi udah berapa hari sering lepas dia. Nah, kita bisa minta, suratnya, jadi surat keterangan sehat yang, kartu warna kuning itu, di situ mhm, menjelaskan bahwa layak, tidak layak. Di situ sudah, kita sampaikan bahwa ini berdasarkan proses pemeriksaan, jika diberikan. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat? Masyarakat setiap membeli, hewan ternak kurban ini, pertama tentu harus menanyakan apakah, tim teknis untuk pemeriksaan hewan kurban ini sudah melakukan pemeriksaan atau belum. Kalau sudah, kalau pedagang dia bilang sudah, mana kartunya? Ada tunjukkan kartu. Nah, di situ kami juga teman-teman di lapangan juga, telah mengambil sampel 10% mhm, dari total populasi yang ada di sana. Misalkan di pedagang A menyediakan 100, kami, minimalnya 10, 10, sampel harus diambil melalui sampel darah ya, ulas darah untuk, melihat kondisi-kondisi yang, terjadi terjadi. secara dalam. Nah, kalau ada misalkan, kelebihan itu juga tidak masalah karena kita, melihat kondisi hewannya. Kadang-kadang seperti tim kami, walaupun 100 kita ambil 15%, berarti 15 ekor kita ambil sampelnya. Dan itu, saya kira hal yang sangat, bagus juga karena hari ini diambil, malam, sore paling tidak itu sudah ada hasilnya. Sehingga, kalau ada masalah kita bisa kembali lagi ke pedagang itu, temuan, kondisi darah, gambaran darahnya seperti ini, mungkin
sapinya harus diisolasi, kemudian kalau memang itu berbahaya, jadi nanti kami juga akan sampaikan kepada pedagang. Kemudian masyarakat seperti tadi, kalau sudah mau diantarkan sapinya ke lokasi, ke tempat penampungan, tempat penyembelihannya, Hmm. minta kartunya. Minta kartu, mana kartu keterangan sehatnya. Jadi ini membudayakan, membiasakan supaya para pedagang ini mau memeriksakan hewannya dan mendapatkan kartu keterangan sehat, dan ini kan gratis. Pemerintah kota sudah menyampaikan bahwa ini free. Jadi teman-teman tim termasuk relawan dari PDAI maupun dari mahasiswa juga turun dengan free. Jadi itu kita bisa, saya kira tidak memberatkan lah bagi. Jadi menurut saya sih sangat sangat menguntungkan masyarakat maupun Betul. pedagangnya ya. Gitu deh. Pak, apakah dalam peraturan itu, peraturan pengeluaran penerbitan surat juga diatur distribusi daging kepada penerima Ya, maupun panitia? ya. Kalau kita mengacu pada surat edaran di pusat, itu surat edaran Dirjen PKH, jadi Dirjen di bawah Kementerian Pertanian tentunya yang mengelola kaitannya dan bertanggung jawab kaitannya dengan kesehatan hewan, itu ada beberapa hal memang di situ yang disampaikan tentang, tapi itu harus ditindaklanjuti oleh surat edaran gubernur maupun surat edaran Wali wali kota. kota. Secara spesifik, kalau kita di sini, kalau di surat edaran wali kota itu jelas dari pertama bagaimana kelompok penyedia atau penjual hewan kurban itu sudah diatur di situ. Mereka harus mendapatkan izin, melaporkan dirinya ke pemerintah setempat, kemudian bagaimana mereka menyiapkan kandang, bagaimana mereka memperhatikan protokol kesehatan, kemudian sampai akhirnya nanti bagaimana mereka mendistribusikan hewannya. Jadi mereka harus mendistribusikan sebaiknya 1 hari sebelum Idul Adha. Jadi hari Kamis itu sudah harus mereka distribusikan. Mhm. Dan kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan distribusi pasca penyembelihan, itu paling tidak ada 2 hal untuk distribusi. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kantong plastik Hmm. yang berwarna. Jadi diharapkan menggunakan kantong plastik yang transparan atau yang bening putih gitu kan, ada kantong plastik seperti itu. Kenapa tidak dibenarkan? Karena yang kita daging sebagai media organik itu sangat mudah sekali menyerap zat-zat yang ada di kantong plastik yang berwarna, di mana kita ketahui bahwa eee, kantong khususnya yang hitam itu dari recycling, itu secara beberapa penelitian mengatakan bisa berpeluang menyebabkan kanker, jadi karsinogenik, sehingga tidak tidak disarankan, sebaiknya menggunakan yang tidak berwarna atau yang bening. Nah, berikut saat mendistribusi itu diantarkan oleh petugas. Jadi tidak boleh masyarakat datang seharusnya. Tidak boleh datang ngantri, beda sama yang seperti yang lalu, mereka kan datang bawa kupon. Sekarang panitia diharapkan mengantarkan satu persatu. Mungkin saja tidak hari ini, pas hari H-nya karena selesai, kalau jumlahnya terbatas sedikit, berarti kan sore mereka bisa antarkan. Kalau jumlahnya seperti sampai sampai saat ini yang terbanyak yang mendaftar sekitar 60 penyembelihan nanti ada, 60 ekor penyembelihan. Nah ini kalau dihitung rata-rata berat sekitar 70 saja, itu kan sudah ada sekitar 4.200 ya, 4.200 sekitar 4 ton jumlah yang. Nah ini perlu proses pengantaran yang apalagi yang cukup banyak, Iya betul. apalagi misalkan tersebar luas. Jadi panitianya juga harus kerja keras ini untuk itu. Atau mereka bisa saja besoknya mereka terpaksa melakukan melakukan men-freezing atau mendinginkan dulu di pendingin, kemudian besoknya baru dibagikan, tergantung kondisinya. Itu saya kira karena paling penting kan kita tidak menginginkan
di saat kita beribadah malah menambah klaster baru. Betul. Itu kan kita tidak inginkan. Mungkin nanti Dokter Wahyudin yang sangat berkepentingan untuk bisa menjelaskan. Kalau mudah-mudahan beliau bisa hadir. Eee, Pak, satu lagi Pak, ini biasanya jelang-jelang Idul Adha itu, pasar-pasar tradisional kita, di sini di Makassar ini selain hewan ternak yang masuk, pasar-pasar tradisional kita, maupun pasar-pasar yang dadakan, itu Ya, ada ternak ayam, untuk biasalah untuk hari raya, ya. apakah itu masuk dalam pemantauan tim dinas peternakan? Kalau sebenarnya kan secara khusus seharusnya semua bisa dipantau. Semua dipantau, tapi seperti tadi pasar dadakan itu luar biasa, sementara kita Betul. konsentrasinya lebih kepada hewan kurban. Karena kalau di, di Idul Adha ini tidak sebanyak Idul Fitri. Fokus kita bisa larinya ke pasar-pasar, ke RPH, ke pasar-pasar, ke RPU, rumah potong unggas itu kita bisa turun. Nah, kalau di hari Idul Adha ini memang benar-benar fokus kita dari 7 hari, hari H dan sampai 3 hari, eee setelah hari H itu kita lakukan di Tasik di itu juga kita sehingga untuk ayam ini tidak secara spesifik tidak menjadi perhatian, tapi kita tetap, mewaspadainya. Bagaimana caranya? Tentu ada, masyarakat yang menemukan hal-hal yang, mencurigakan itu dapat melapor ke dinas maupun ke, kampus ataupun ke kami di PDAI. Jadi kita bisa melakukan koordinasi apa yang harus dilakukan dan sampai saat ini dari pengalaman tahun lalu sih belum pernah ditemukan permasalahan spesifik pada ayam, karena yang dibeli di sini kan ayam, hidup dan kebetulan juga permasalahan flu burung, Iya. eee, sa mudah-mudahan ini tidak ada, tidak tidak pernah dilaporkan sampai dari beberapa tahun ini sehingga kita relatif aman, dengan kondisi Kondisi. penyakit pada ayam atau unggas. eee, Sebelum saya tutup Pak, apa ada pesan atau saran, kepada pemilik hewan ternak, ini kita cuman mengantisipasi jangan sampai lain yang diperiksa, lain yang dijual, lain dan sebagainya, apa ada saran untuk para pedagang, baik dari segi itunya, dari segi yang tadi saya bahas, maupun untuk masyarakat, terkait dengan, pengetatan, eee, penerapan protokol kesehatannya, penjagaan kedisiplinan, penerimaan pendistribusian daging daging karena kenapa, di Kota Makassar ini banyak dermawan-dermawan Kota Makassar ini yang biasanya menggelar kurban di kediamannya dan di hari sebelumnya dia bagikan kupon sehingga, pada saat di hari H, di hari pemotongan itu, warga datang untuk menukarkan kupon dengan daging, tapi jumlah warga ini tidak bisa ditahan lagi. Eee, iya Pak, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin ada beberapa aspek. Yang pertama dari pemerintah setempat di kelurahan, itu SE wali kota yang berkaitan dengan, bagaimana penyembelihan hewan kurban di masa pandemi itu sudah diberikan sampai ke tingkat lurah. Untuk itu, pemerintah yang paling paham di daerahnya itu adalah di kelurahan. Di situ ada RT, ada RW yang bisa memantau, sehingga, ini harus disampaikan, jauh-jauh hari. Ini masih ada kesempatan sehingga saran saya tolong pemerintah, di kelurahan, pemerintah setempat untuk menyampaikan dan memantau. Jangan sampai wilayahnya sudah merah menjadi kehitam-hitaman. Jadi Iya betul. menjadi klaster baru dan untuk itu mohon, himbauan kami dari organisasi profesi untuk bisa, pemerintahan setempat untuk sekali lagi menyampaikan dan membaca dengan baik surat edaran tersebut, yang diterbitkan oleh wali kota dan sampaikan kepada, masyarakatnya. Kemudian untuk Iya. pedagang atau penyedia hewan kurban, yang pertama
seperti kami sampaikan, pastikan penjualnya itu dan pemeriksa atau tim, yang membantu mereka menjual tentu kadang-kadang kan mereka, pemiliknya satu atau penjualnya satu, ada tim pekerjanya itu sampai 5 orang, 6 orang. Pastikan ini untuk tidak ada menunjukkan tanda-tanda, eee, COVID itu ya, batuk, sesak nafas, kemudian, demam, tenggorokannya, sakit, kesakitan dan nah kalau ada seperti ini istirahatkan dia, suruh dia datang ke ini terdekat, ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, atau istirahatkan saja, lakukan, isolasi mandiri atau bagaimana caranya supaya mereka menjaga kesehatannya Kesehatan. supaya, fit. Dan jangan lupa jangan pernah menolak untuk ada tim ketika tim pemeriksa kesehatan hewan datang, itu persilahkan mereka, ini free kok, ini untuk kepentingan, pedagang dan kepentingan masyarakat, jangan terlalu egois gara-gara tidak mau terima kan kadang-kadang mereka tidak menyiapkan kandang. Ini padahal sudah ada di himbauan dan surat edaran wali kota bahwa mereka wajib menyiapkan kandang, bagaimana memperlakukan hewannya secara baik. Nah, untuk itu terima mereka, terima tim ini, kemudian bila perlu laporkan kepada teman di pemerintah setempat untuk dapat izin dan pemerintah setempat akan menyampaikan di daerah ini itu ada penjual sehingga kita bisa datang, tim bisa datang dan ini tentu sekali lagi jangan pernah meragukan gitu karena tidak ada biaya dan ini menguntungkan buat mereka dan masyarakat juga merasa nyaman bahwa oh ini sudah diperiksa ada kartunya. Kemudian untuk, panitia. Panitia kurban itu kan sekarang sebaiknya mengurangi ini. Kalau misalkan, jumlah, penyembelihan itu, tahun ini misalkan tahun lalu 100, kalau bisa tahun ini bisa dikurangi misalkan. Kalaupun tidak, bagilah menjadi beberapa hari. Iya betul. Jadi misalkan oke, panitia panitia harus sedikit ekstra kerja keras, ini, selama beberapa hari. Jadi mulai dari hari pertama, hari H, hari kedua, hari ketiga. Itu dilakukan dengan, sebaik mungkin. Nah, panitia jangan lupa harus menggunakan, mematuhi protokol kesehatan. Jadi gunakanlah, masker, satu hal yang wajib, kemudian menggunakan face shield, karena kita lama, berada di lokasi di mana tempat penyembelihan. Kalau bagi yang penarik hewannya, gunakan kacamata Google, kacamata selam, karena kalau face shield pasti terantuk kiri kanan. Kemudian, penyembelihan untuk daging misalkan, antara jeroan merah itu, seperti hati, limpa, kemudian, paru-paru, dan jeroan hijau seperti usus itu harus dipisahkan dengan baik. Kemudian kalau memungkinkan itu harus yang cukup jauh, kemudian yang, jeroan merah maupun daging atau karkasnya itu saat dibagi itu di atas meja. Di alas, ada alas, kemudian kenapa ini penting, kita nggak tahu. Kita semua di dunia ini, WHO pun, semua dunia sedang belajar dengan COVID. Jangan sampai ada di antara kita yang OTG gitu ya. Orang tanpa gejala, ada di situ, mungkin dia, ya namanya juga Iya. manusia, lupa, gatal sedikit, walaupun sampai saat ini tidak ada bukti dan laporan bahwa manusia bisa menularkan hewan ternak maupun daging, kurban itu atau daging. Demikian juga sebaliknya dari hewan tidak ada yang bisa menularkan COVID sampai saat ini. Tapi ini kan si virusnya ini jago, kita nggak tahu. Jadi kewaspadaan itu yang penting sehingga Betul. memang harus diperhatikan. Kemudian, dengan masyarakat. Jadi masyarakat, sekali lagi pada saat pendistribusian ini kondisi berbeda. Sabarlah menunggu di rumah gitu. Jadi memang beri kesempatan panitia untuk panitia, kurban untuk membagikannya. Jadi toh memang ini sangat berkahnya luar biasa. Jangan gara-gara, 1 kilo daging kemudian kita berkumpul, bertumpuk-tumpuk malah menimbulkan
klaster baru. Klaster baru. Tunggulah di rumah, biarkan biarkan panitia mengantar, atau wakilkanlah itu memang misalkan ada di RT, kalau bisa dihimpun oleh RT, satu RT datang, berapa orang di RT di daerah wilayahnya, RT ada 3 atau 4 orang yang berhak menerima, mereka yang mewakili, mereka bagikan. Jadi kalau Pak RT kan sudah jelas pasti diakui bahwa dia akan membagi ternaknya hewan kurbannya dengan daging kurbannya dengan bagus. Saya kira 4 hal itu yang menjadi perhatian kita bersama. Saya kira demikian. Siap. Terima kasih banyak Pak Dr. Wahyu, Pak Agung. Eh, hingga acara kita berlangsung 30 menit, Pak Kadis Dinas Peternakan Rahman Bando belum berkenan bergabung. Begitu juga Humas ID Makassar yang telah mengkonfirmasi belum bisa bergabung. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali sebelum membeli hewan ternak, pilihlah yang telah diberi tanda oleh tim Dinas Peternakan, seperti yang dijelaskan Dr. Agung tadi, yang telah diberi stiker di tanduknya, ataupun periksa surat kesehatan yang dipegang oleh pedagang. Untuk pendistribusian daging, panitia disiplinkan protokol kesehatan, perhatikan baik-baik plastik yang digunakan, penerima bersabar menunggu giliran. Sekian dari Bincang Kota, terima kasih banyak Pak Dr. Agung Wahyuda. Sama-sama. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya.